Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, kelas ada manajemen pagi, mata kuliah manajemen pemasaran internasional, dosen Bapak Ade Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perdagangan internasional. Tinjauan umum tentang hukum perdagangan internasional. A. Pengertian hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motif adalah memperoleh manfaat perdagangan atau gains of trade. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik perdagangan antar regional, antar kawasan, atau antar negara. Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Hingga sekarang ini terdapat berbagai definisi yang satu sama lain berbeda, yaitu yang pertama, definisi menurut Smith-Holt, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan tersebut bersifat komersial. Dalam definisinya, Smith-Holt menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum publik ini, yakni aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku negara-negara dalam mengatur perilaku perdagangan yang memengaruhi wilayahnya. Yang kedua, definisi menurut Rafiqul Islam dalam upayanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional. Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Yang ketiga, definisi menurut Michael Sanson. Sanson memberi batasan di bidang ini sesuai dengan pengertian kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang, dan internasional. Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional privat. Hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara, sementara itu hukum internasional privat adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan di negara-negara yang berbeda. Yang keempat, definisi menurut Hercules Boyson, sarjana Afrika Selatan, tidak memberi definisi secara tegas. Beliau menyadari bahwa hukum ini sangatlah kompleks. Bagian B, asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Asas hukum perdagangan internasional. Dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal istilah kontrak dagang. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Dengan demikian, maka kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan. Aturan pembuatan kontrak dagang ini juga ada dalam hukum dagang internasional. Selanjutnya perlu diketahui asas-asas dalam kontrak dagang, khususnya untuk melindungi hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, pengakuan atas kebijakan serta praktik perdagangan antara negara, perdagangan internasional. Yang ketiga, asas itikat baik serta transaksi yang jujur. Yang keempat, asas bisa dibatalkan kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antara hak
serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Bagian C, tujuan hukum perdagangan internasional. Setiap hukum atau aturan dibuat untuk tujuan tertentu. Begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan: 1. Perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Yang ketujuh, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Yang kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Yang kesembilan, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Bagian D, ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi dengan yang kompleks. Kompleksnya berhubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi, khususnya teknologi informasi, sehingga transaksi dagang semakin berlangsung cepat. Bagian E, pendekatan hukum perdagangan internasional. Pendekatan yang ditempuh untuk membedakan kedua bidang hukum ini adalah dengan melihat subjek hukum yang tunduk kepada kedua bidang hukum tersebut. Bagian F, prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Menurut Profesor Alexander Peltajan, ada 3 prinsip dalam hukum perdagangan internasional, yaitu: yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang atau internasional. Yang kedua, prinsip dasar Pacta sunt servanda. Prinsip Pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau biasa disebut dengan itikat baik. Prinsip ini berlaku secara universal. Yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Yang keempat, prinsip dasar kebebasan komunikasi atau biasa disebut navigasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun, juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui media sarana elektronik. Kebebasan komunikasi ini bersifat sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Dalam komunikasi untuk maksud berdagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, politik, atau sistem hukum. Bagian G, kelemahan-kelemahan hukum perdagangan internasional. Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT, General Agreement on Tariff and Trade 1974, yang termuat dalam pembukaannya. Adapun tujuan dari hukum perdagangan internasional adalah: yang pertama, untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. Yang kedua, untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Yang ketiga, meningkatkan standar hidup umat manusia. Yang keempat, meningkatkan lapangan kerja. Yang kelima, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Dan yang keenam, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Bagian H, perkembangan hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional telah ada sejak lahirnya negara dalam arti modern.
Sejak saat itu, hukum perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan perkembangan hubungan-hubungan perdagangan. Dilihat dari perkembangan sumber hukumnya, perkembangan hukum perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. Yang kedua, hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. Yang ketiga, lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga internasional yang mengurusi perdagangan internasional. Bagian I, teori-teori hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah tukar-menukar barang antar negara dengan perantaraan uang dengan kota lain. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor antar negara. Ekspor yaitu menjual atau mengirim barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Manfaat mempelajari teori perdagangan internasional diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara serta efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional. Yang ketiga, dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran yang defisit. Bagian J, sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara antara lain. Yang pertama, perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah. Yang kedua, perbedaan kekayaan alam yang dimiliki. Yang ketiga, perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya. Yang keempat, perbedaan iklim dan keadaan alam. Yang kelima, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Yang keenam, perbedaan politik, sosial, dan budaya. Bagian K, dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dalam era modern ini, orang sering mengatakan bahwa dunia ini menjadi tanpa batas. Sesuatu yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui dan dapat dengan cepat mengaruhi masyarakat di negara kita, maka sering disebut era globalisasi. Bagian L, hambatan perdagangan internasional. Berikut hambatan perdagangan internasional diantaranya. Yang pertama, perbedaan mata uang. Yang kedua, kebijakan impor suatu negara proteksi. Yang ketiga, kuota impor. Yang keempat, perang dan resesi. Yang kelima, adanya tarif yang dibebankan pada atau atas melintas daerah pabean. Yang keenam, produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama. Bagian M, kebijakan perdagangan internasional. Berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan internasional, antara lain proteksi, perdagangan bebas, dan politik dumping. Yang pertama, proteksi. Proteksi adalah kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Yang kedua, perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan dalam negeri. Tujuan politik dumping adalah untuk meningkatkan daya saing untuk memperluas pasar. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.